Halo semuanya, pernah nggak sih kita harus mengirimkan surat ke banyak orang dengan format yang sama, tapi komponen isi di dalamnya ada yang beda-beda sedikit? Kadang ada semacam surat yang formatnya sama, kita edit berulang-ulang komponen isinya. Lalu kita simpan dengan nama misalnya surat A, surat B. Padahal kita bisa membuatnya secara otomatis tanpa harus menyimpannya berulang-ulang dalam file yang berbeda. Kita hanya butuh Gmail, Word, dan Google Drive. Jadi langkah pertama kita buat dulu template di Microsoft Word. Itu kita buat pertama ketik sesuai dengan surat yang kita inginkan. Kemudian kita ganti, misalnya di sini Jakarta 13 Juli 2020. Nah, 13-nya itu kita ganti formatnya seperti ini. Tanda lebih kecil 2 kali, tanggal surat, tanda lebih besar 2 kali. Spasi. Nah, bulan Julinya itu diganti formatnya seperti ini. Jadi intinya formatnya itu harus tanda lebih kecil dari 2 kali, kata-katanya, kemudian tanda lebih besar 2 kali. Kata-katanya itu diganti dengan format seperti itu semuanya. Kemudian ini ada nomor gitu juga ya, saya ganti nomor, bulan dan tahun. Nah, biar nggak tertukar, di sini saya bikin bulan dan tahun, kalau sini bulan surat dan tahun surat. Kemudian kepada yang terhormat, nama di tempat saya ganti. Nah, ini ada yang menarik, kalau misalnya kita mau meletakkan sapaan, misalnya saudara saudari terus namanya siapa, bikin saudar dan tanpa spasi, ini langsung diberi tanda lebih kecil dari 2 kali, terus akhiran misalnya, terserah sih mau akhiran mau sapaan terserah, tulisnya apa yang dalam kurung ini. Kemudian tanda lebih besar 2 kali. Nanti kita harapkan ketika kita sudah isi form, maka surat yang keluar itu akan berubah I dan A akhirannya saja, jadi saudara atau saudari sesuai dengan pilihan kita. Langkah selanjutnya adalah membuat folder baru di Drive. Jadi ini Drive saya, kemudian kita klik New, bikin folder baru supaya tidak tercampur dengan pekerjaan lainnya. Misalnya surat tes. Oke. Nah, di sini kita akan mulai bekerja. Pindahkan file yang tadi ke Google Drive. Nah, di sini contoh template surat tadi kita pindahkan ke Google Drive. Sudah. Selanjutnya kita klik kanan, kita open surat ini dengan Google Docs. Kita tunggu. Di sini semuanya pakai laptop ya. Oke, ini udah jadi di Google Docs. Dan kita cek, ternyata nggak ada yang berubah. Sehingga kita bisa langsung klik File dan Save as Google Docs. Nah, ini udah jadi, sudah dalam bentuk Google Docs. Kalau kita lihat di Google Drive, dia seharusnya sudah keluar di sini. Nih, kita kerjanya memakai yang ini. Maka selanjutnya kita buat Google Form. Nah, kita buat judulnya dulu, misalnya contoh surat. Kemudian kita buat pertanyaan. Pertanyaan kita tulis di sini sesuai dengan apa yang kita tulis di surat template tadi. Jadi kalau misalnya yang pertama itu ada tanggal. Nah, ini untuk mengingat kembali. Ini ada tanggal surat, bulan surat, tahun surat. Nah, kita tulis saja sesuai dengan format yang kita buat di sini. Tapi tidak perlu memakai tanda lebih besar atau lebih kecil darinya. Di sini bisa kamu ganti ya, kalau misalnya mau harus angka atau harus huruf, bisa diganti sini. Deskripsinya di sini nanti bisa ditambah. Kalau saya kebetulan nggak mau pakai itu dulu. Tanggal surat bisa tambah di sini kalau mau tambah pertanyaan lagi, atau kalau malas saya duplicate aja.
bulan surat, bulan surat, tahun surat, terus apa lagi nih, nomor bulan tahun. Oke, nomor bulan, ini ganti tetap ke short answer. Nomor bulan tahun, nama, tempat. Nah, ini kita bisa buat menjadi pilihan ya. Misalnya pilihan pertama A dan pilihan kedua I. Jadi kalau dia memilih A, maka jadinya saudara. Kalau memilih I, jadinya saudari. Jangan lupa tambahkan email. Misalnya kita mau kirim secara otomatis ke orang tersebut melalui email. Nih, udah semua. Selanjutnya kita atur spreadsheet. Nah, kita klik response, kemudian kita klik yang ini, create new, create, tunggu. Nah, apa yang kita tulis di form tadi sudah muncul di spreadsheet ya. Tuh, tahun, tempat, sampai di ujung email. Selanjutnya kita install AutoCred, carinya di add-ons di sini, kemudian get add-ons, lalu cari AutoCred dan install. Selanjutnya kita atur AutoCred, kita pilih launch. Ini loadingnya agak lama. Nah, kita pilih new job di sini. Apa nih keluarnya? Tada. Nah, di sini baru kita akan atur. Kita buat job name-nya misalnya contoh surat. Kemudian kita klik next. Kemudian kita pilih template. Kita pilih from drive. Nah, kita pilih surat kita yang tadi ya. Nah, ini ada contoh template. Klik. Pilih. Kemudian tunggu dia fetching. Dan sudah muncul di sini. Lalu kita klik next. Dan kita tinggal samakan matching tanggal surat ya sama dengan tanggal surat. Nah, kalau kita bikinnya sesuai dengan ketikan kita di Words, maka akan mudah untuk mematchingkannya. Tuh. Selanjutnya kita klik next. File setting, file name kita mau misalnya nama yang terkirim nama filenya yang terkirim ke email orang itu punya nama mereka. Jadi misalnya surat penawaran. Nah, kita pakai nama. Jadi kita harapkan nanti file name-nya itu misalnya namanya Doni, maka surat penawaran Doni seperti itu. Kemudian type-nya kita ganti menjadi PDF. Dan nanti file yang terkirim itu PDF. Kemudian output kita pilih multiple output mode. Jadi setiap nama itu mendapatkan satu email, bukan satu orang mendapatkan 10 email dengan satu email dengan 10 nama yang berbeda. Kemudian klik next. Nah, ini foldersnya udah kita buat ya, folder surat tes tadi, jadi kita tidak usah ubah. Kalau kita mau ubah kita bisa klik di sini. Selanjutnya next lagi. Nah, nomor 8 kita pilih yes. Terus ini nggak usah diubah-ubah. Nah, tuh kita maunya surat penawaran itu dikirim secara otomatis ke email yang kita tulis. Jadi kalau misalnya di video saya sebelumnya tentang sertifikat, orang yang ikut suatu acara, dia memasukkan nama dan biodata ke form yang panitia kirim, maka sertifikat akan terkirim ke email mereka. Nah, kalau di sini surat ini saya buat bahwa hanya satu orang yang mengisi form, yaitu saya, dan saya mau mengirimkannya ke banyak orang dengan nama yang individual. Jadi kita ketik di sini email. Nah, sesuai dengan format yang saya ketik di Word. Kemudian kita bisa bikin subjek misalnya surat penawaran gitu ya. Kemudian kita bisa bikin pesan di sini. Jadi di email kita nggak usah ketik-ketik lagi. Misalnya dear, kita mau buat saudar akhiran terlampir surat penawaran kami. Ini cuma
contoh saja ya, jadi tidak ideal buat surat, buat badan email. Nah, kita harapkan tulisannya nanti di subjeknya surat penawaran, di body emailnya dear saudari atau saudara dan nama dia. Oke, kemudian kita klik next. Jangan lupa pilih run on form trigger, terus yes. Nah, oke, sudah selesai. Yang itu biarkan saja, yang run on time itu kita klik save. Cara selesai untuk urusan atur spreadsheet. Selanjutnya kita kembali ke Google Form, kemudian kita klik send. Nah, jadi send form ini kan tujuannya ada dua cara. Kalau misalnya untuk mengirim sertifikat seperti yang saya buat video sebelumnya, peserta yang mengikuti acara yang mengisi formnya, kita mengirimkan form ini ke email peserta, lalu peserta mengisi form tersebut, kemudian sertifikat akan sampai ke email mereka masing-masing. Untuk yang sekarang, saya satu orang ini ingin mengirim surat kepada banyak orang, sehingga form ini akan saya kirim ke email saya. Bisa email saya yang lain, bisa email yang untuk bikin ini, tapi saya lebih prefer ke email yang lain, email saya yang lain. Nah, misalnya yang ini, kemudian karena ini hanya mengirim ke email saya sendiri, jadi sebenarnya ini tak masalah mau diisi atau enggak. Kemudian kita klik send. Ini formulirnya sudah sampai ke email, tinggal diisi. Kita lihat di spreadsheetnya sudah keluar. Nah, sepertinya nggak ada masalah ya. Tuh namanya surat penawaran Doni. Oke, sekarang kita cek ke email, gimana hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya di email, sudah bagus ya. Sudah tertulis Dear Saudara Doni, kemudian di filenya sudah namanya surat penawaran Doni. Nah, ini hasil yang di-download, sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di Google Form. Berarti ini sudah selesai dan berhasil. Sudah selesai semuanya. Nah, untuk yang kerjanya di bagian administrasi ini bagus banget, yang suka membuat surat berulang-ulang supaya nggak ngetik lagi, kemudian menyimpan filenya banyak sekali, file Word-nya surat atas nama surat atas nama itu gitu. Lebih baik seperti ini, data tersimpan di drive, jadi tidak memakan memori laptop kamu. Ya, selamat mencoba.